Topik kita memang pada malam hari ini topik yang sangat istimewa, yaitu tentang liburan untuk kesehatan dan jiwa. Betul. Dan tentunya pemirsa, kita masih bersama dengan Dr. Diana dari Rumah Sakit Bunda Margonda dan juga dengan Helena Blonde yang memang rambutnya blonde ya. Dan juga kita akan melihat di sini sebuah video tayang mengenai bagaimana itu liburan untuk kesehatan jiwa. Inilah video tayangnya. Pemirsa, berikut ini adalah 4 alasan yang membuat liburan menjadi hal yang penting bagi otak. Yang pertama adalah meningkatkan memori. Dr. Russell Poldrak selaku Direktur Imaging Research Center dari University of Texas di Austin menuturkan bahwa berlibur akan memberikan pengalaman baru di mana kondisi ini akan membuat otak merespon dengan melepaskan dopamin ke dalam hipokampus, bagian otak yang menciptakan memori atau kenangan. Hal ini akan meningkatkan memori dan membantu melindungi dari penyakit Alzheimer. Manfaat kedua adalah meningkatkan kreativitas. Peneliti Amerika dan Prancis menemukan bahwa liburan bisa meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah, meningkatkan kesadaran akan koneksi yang terputus, serta mendorong orang untuk mencoba sesuatu yang baru. Hal ini karena liburan memfasilitasi pikiran kreativitas seseorang. Manfaat selanjutnya adalah mempertajam konsentrasi otak dan memberikan waktu istirahat pada otak. Ya, itu dia tadi ada beberapa alasan kenapa sampai seseorang itu butuh liburan karena terkait dengan otak kita ya dok. Ya. Nah, kalau misalnya otak kita itu rasanya fresh, segar dan otomatis keseharian kita pun menjadi positif. Benar seperti itu ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat video tayang tadi dikatakan bahwa ternyata liburan itu memang sangat diperlukan sekali karena ada hormon-hormon yang bagus yang bisa dilepaskan. Pertanyaannya adalah seberapa sering sih sebenarnya orang itu perlu liburan, dokter? Kalau soal seberapa sering ya itu tergantung orang tersebut barangkali dan harus menyesuaikan waktunya ya. Seperti apa Helena kan tadi mengatakan bahwa ya sembari job ya sembari liburan. Seperti itu. Ya, jangan pulang-pulang job terus badannya lemas itu sih nggak percuma dong kalau gitu. Dapat duit lagi ya. Tapi intinya dok bahwa manfaat liburan itu kita bersenang-senang ya. Ketika bersenang-senang hormon endorfin juga dilepas dari otak sehingga membuat makin senang ya dan memberikan efek positif pada otak seperti sirkulasi menjadi lebih baik. Kemudian imunitas juga meningkat. Imunitas meningkat juga. Nah, tapi kalau terkait dengan pertanyaan dokter Boy kita yang sangat bagus sekali, ada orang yang rasanya punya duit banyak tapi tetap aja stres. Ada yang punya kepribadiannya seperti apa sih? Tapi tetap happy. Betul, mungkin terkait juga dengan tipe kepribadian seseorang ya, karena kepribadian seseorang itu berbeda-beda ya. Dan selain kepribadian juga mungkin terkait dengan toleransi terhadap stres. Setiap orang itu mempunyai stres toleransi, artinya toleransi, batas toleransinya dia menghadapi stres. Jadi misalkan saya dengan Helena, mungkin saya menghadapi stresor yang sama, tetapi toleransi kami bisa berbeda seperti itu. Ngomong-ngomong nih, kalau seandainya itu dengan adanya liburan, ada nggak kaitannya dengan kualitas seks yang membaik habis liburan? Pastinya ya. Karena sudah melihat yang romantis, pasti seksnya juga lebih bagus ya. Tapi kan dok, kalau liburannya sendiri kan nggak asik juga. Enggak lah, tapi maksudnya tapi kalau sama pacar gitu kan. Jadi sebenarnya karena suasana hati gembira, otak jadi fresh, jadi otomatis semuanya menjadi serba positif. Memecahkan masalah juga menjadi lebih baik ya. Betul. Jadi positive thinking ya. Jadi positive thinking orang yang berlibur. Aduh pemirsa, buru-buru nih berlibur nih. Ayo rencanakan mumpung tinggal beberapa hari lagi. Tenang, Dokter Boyka membuka bagi Anda 3 orang yang mau ikut ke Hong Kong bisa langsung menghubungi Jak TV ditanggung. Aku boleh dong ikut ya dok ya. Saya juga mau. Iya, gratisan ya. Jadi ternyata memang liburan itu sangat diperlukan sekali. Nah, bagi sebagian orang yang berada di luar perkotaan, rasanya liburannya itu kan nggak bisa kemana-mana nih dok, di situ aja mungkin karena keterbatasan ekonomi juga gitu. Tapi mungkin seperti yang dokter tadi bilang, toleransinya itu berbeda. Jadi dia merasa senang tetap misalnya dengan mengembala sapi pun ya oke lah, ayo gitu kan. Ada sebagian orang berpikir bahwa ternyata harus liburan ke luar negeri. Oke, tapi
iya ataupun tidaknya, tetap kita bisa mengambil benang merahnya bahwa ternyata liburan itu ada sisi positifnya. Oke, itu sisi positifnya. Kalau misalkan kita melihat dari sisi negatifnya, bagi orang yang seperti tadi Dokter Boyka, ada yang bilang maunya kerja terus ya dok ya, lembur terus, mau jadi pegawai teladan terus. Yang tadi Dokter Diana juga bilang bahwa ternyata itu sebenarnya tidak bagus. Tidak bagusnya itu apa bagi kejiwaan? Bener nggak? Karena stres itu lama-lama otaknya menyusut. Betul. Bisa ada penjelasan nggak seperti apa? Kenapa sampai bisa terjadi hal seperti itu? Betul. Jadi bisa dijelaskan ya, penyusutan itu atrofi ya. Atrofi otak itu bisa terjadi apabila tidak rangsangan-rangsangan yang bagus yang menyebabkan otak itu bisa bekerja dengan baik. Itu menjadi kurang gitu loh. Jadi mungkin juga bisa dijelaskan dari teori plastisitas otak. Jadi katanya otak kita itu punya kemampuan berubah, kemampuan dilatih gitu loh. Jadi semakin sering otak itu dilatih, semakin bisa ke arah yang baik ya, seperti misalkan berpikir ya, kemudian melakukan hal-hal yang positif, mengasah otak. Saya setuju tuh, isi TTS salah satunya. Lena, kamu suka nggak isi TTS? Suka, ya kan? Nggak bisa. TTS apa TTM? Sama aja kan TTS. Karena memang betul kalau misalnya isi TTS itu kan namanya mengasah otak. Berlibur pun akhirnya bisa namanya menjauhkan dari yang namanya Alzheimer ya kan dok ya. Jadi ada sisi positifnya itu sendiri. Berlibur itu kan juga bukan hanya bersenang-senang, tetapi juga pasti ada proses belajar di dalamnya ya. Misalkan kita mengunjungi daerah-daerah wisata yang belum pernah kita datangin, ketika kita mendatangin ternyata ada yang berbeda, ada yang kita tidak pernah mengetahui. Ketika kita datang, kita bisa mengetahui dan bisa lebih memberikan kita kreativitas, pengalaman-pengalaman baru, ya betul ya. Dok, mungkin dikasih tahu pemirsa juga liburan yang seperti apa yang bagus itu untuk mengatasi stres. Tahan dulu tapi ya. Ada penonton. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana? Di Sumsel. Dengan siapa? Halo. Halo, ya dengan siapa? Dengan Bapak Ahmad Fauzan. Oke. Bapak Ahmad. Ya, silakan pertanyaannya kepada Dokter Diana. Tip liburan untuk menjaga kesehatan itu apa saja gitu? Oke, baik. Bapak Ahmad ya, terima kasih. Terima kasih. Liburan untuk menjaga kesehatan. Pemirsa, tadi kan kita juga bicara tips liburan yang seperti apa sih yang betul-betul bisa membuat badan kita tuh sehat dan juga otak kita juga lepas dari stres. Iya. Liburan itu tidak harus mewah ya, dan tidak harus keluar negeri, tidak usah harus yang mahal. Tapi liburan itu intinya bahwa mengisi waktu-waktu luang dengan aktivitas yang menyenangkan. Kemudian dari aktivitas itu juga bisa menghasilkan membuat tubuh menjadi bugar. Contohnya misalkan jalan-jalan, ya kan? Tanpa kita sadari kita bermain bersama anak-anak kita, lari-larian ya, yang mempunyai anak kecil, anak balita itu suatu olahraga juga ya, olahraga yang akhirnya membuat kebugaran pada tubuh dan akan meningkatkan kesehatan fisik. Itu kalau jalan-jalan keluar. Tapi kalau misalnya di rumah dokter nonton DVD, barbecuing sama teman-teman, misalkan biasanya Helena juga pernah kan kayak begitu pasnya maraton nonton DVD dari pagi sampai siang misalkan. Itu termasuk liburan nggak, refreshing untuk otak? Ada beberapa orang yang memang, karena ada beberapa orang juga nggak suka terlalu keluar dari rumah, yang benar-benar dikit-dikit homesickness. Ini dokter Boyka kayak nggak suka terlalu keluar dari rumah nih, gimana nih? Iya, mungkin dari segi kesehatan fisik ya, artinya aktivitasnya tidak tidak menggunakan, tidak memberikan kesempatan mengeluarkan energi ya karena duduk terus, tetapi mungkin dari segi mood ya, segi kesenangan itu mungkin tercapai. Bisa juga seperti itu ya. Oke, benar bahwa ternyata sebenarnya liburan itu tidak harus menguras uang terlalu banyak. Setuju sekali. Nanti kita akan masih membahas lebih banyak lagi seputar liburan yang bagus untuk kesehatan dan juga jiwa Anda setelah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Di Kata Dokter.